Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya, Kang Tejo. Hari ini apa nih ceritanya? Jadi ceritanya kita sudah selesai nunggu toko, jadi agak santai. Kita mau sedikit menjelaskan ke teman-teman tentang kemarin kan pembuatan LED text statis di toko kita yang ada tulisan Sabtokom, terus ininya ada MC Babibi itu yang kemarin mungkin video sudah ada ya, sudah bisa kita temukan ya di YouTube ya. Jadi kita mau kasih penjelasan itu tentang apa ya, adaptornya, mungkin gimana pemilihannya, terus termasuk apa lagi ya, termasuk ini juga sih, pembagian lampunya, LED-nya, terus ya pokoknya penjelasan-penjelasan itulah yang mungkin kemarin di video itu belum ditemukan, dan di situ ada keterangan bahwa akan dijelaskan di lain kesempatan. Makanya ya sekarang saya mau coba jelaskan, kita sambil santai. Toko sudah kita tutup karena toko kita asar tutup ya, karena sudah selesai asar kita buka, kita tutup, kemudian kita ini mau coba ya menjawab atau menjelaskan lah supaya lebih detail sambil ngobrol-ngobrol kosong. Ini saya ahli hisap ya, jadi saya sambil mau ngerokok. Jangan dilihat mereknya karena setiap orang punya ini sendiri, fashion sendiri. Jadi kalau yang nggak suka, karena memang video ini bukan untuk di bawah 17 tahun atau yang ini, ya di skip aja. Kita ngobrol-ngobrol santai lah ya tepatnya. Di sini saya ada Om Iba, asisten saya atau yang nunggu toko. Cuman nggak kelihatan di kamera karena memang tujuannya supaya nanti ketika alat yang kita butuhkan itu bisa ada gitu. Jadi nanti kalau alat nggak ada, dia yang suruh mengadakan. Jadi saya ditemani kopi yang udah mungkin dikit lagi ya. Ini ada kopi dikit lagi, paling rokok. Jadi kita bahas dulu kemarin kita bikin LED text statis itu tidak ya mungkin sudah durasi sudah panjang, itu pun sudah kita potong-potong, sudah kita percepat, tapi ya masih panjang karena memang manual tuh rumit. Kalau mau enak ya running text aja, cuman kita kan bukan berbicara di situ. Nilai kepuasan sebuah karya itu loh, itu yang ditentukan. Yang kedua juga ketika barang itu kita bikin sendiri dan bahan seadanya, itu akan lebih puas gitu kan, dan punya ya artinya punya nilai tersendiri lah. Itu artinya tentang sebuah kepuasan ya, bukan bisa dinilai dari berapa banyak atau berapa besar cost yang kita keluarkan kan gitu. Jadi kita di sini semua yang kita gunakan tuh alat-alat seadanya gitu kan. Jadi nggak kita harus beli yang wah gitu kan. LED juga yang nggak perlu harus yang wah. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, kalau seadanya. Jadi kalau ada yang rusak, kita replace-nya juga, cari bahannya di toko tuh enak. Ini jam berapa Umi Bah sekarang? 3.43. Jadi ini saya rekam ini agak sore ya, karena setelah selesai toko. Jadi sebelum kita mulai, kita biasanya alat yang akan kita gunakan seperti biasa, alat teknisi. Itu kita butuh beberapa, ada solder, ada timah. Coba mana Umi Bah soldernya? Saya sambil ini biar disiapkan dulu, kita lihat. Solder kawan-kawan, nih ada beberapa jenis solder saya. Nah, ini bisa dilihat ya, solder saya ada beberapa. Dua ini solder ini pun saya seadanya. Kalau merek nggak usah di ini, karena ya siapa tahu nantinya akan ada endorsement. Saat ini memang belum, karena tujuan kita hanya untuk for happy gitu kan. Ini dudukannya pun, perhatikan dudukannya pun yang saya gunakan ini bikin sendiri, bukan beli dudukan solder di toko. Walaupun kita juga toko ada jualannya, cuman saya lebih puas dengan membuat sendiri. Nanti kalau lain waktu kita akan buatkan DIY-nya atau pembuatan ini ya,
kalau seandainya diinginkan, rekan-rekan ingin, ya bisa kita buat, ada tutorialnya nanti suatu saat. Dicatat Om Iba ya, untuk ini nanti suatu saat kita bikinkan tutorial pembuatan ini. Nah, ini ada soldernya, terserah matanya, ada yang mata begini atau mata kecil. Kemudian ada lagi, coba dipulangkan matanya lagi, mana lagi? Ada banyak mata sih. Nah, di sini kayak yang itu dipulangkan. Ini mata juga. Jadi ada beberapa mata. Nanti kalau mana yang kurang enak ya pakai yang enak aja gitu kan. Ada beberapa jenis mata, setiap produk atau produsen punya gaya masing-masing. Kemudian ya uniknya lah, enaknya kita pakai yang mana. Silakan ini Pak. Kemudian kita butuhkan jelas ini paling pokok tuh timah. Ini saya tutup mereknya. Nah, karena itu tadi kita beli sendiri semua ya, karena ini tujuan kita untuk ini. Nah, ini timah. Ini ukurannya 0,8. Jadi kalau teman-teman ada yang punya 1 atau punya 0,5 nggak ada masalah, karena tujuan timah itu kan menempelkan, jadi bukan ukurannya. Dan yang kita garap adalah LED, jadi agak besar, jadi nggak harus yang kecil-kecil banget yang serambut kan. Jadi kita pakai bahan seadanya aja. Nah, ini kemudian kalau seandainya timahnya udah kadung lengket, kita pakai ini namanya penyedot timah. Mungkin di pasaran banyak variannya, kita punya banyak varian, tapi tidak perlu diambil karena mau ngambilnya ini yang penting tahu gitu kan. Itu saja sih alat pokok kita, paling ya sama gunting, cutter, atau mungkin kalau untuk motongin lednya kita pakai potongan kuku ya kemarin ya. Dulu potongan kuku kan. Atau pakai apa ya terserah lah gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga pakai kabel untuk nyambungnya. Kabelnya ya kabel apa aja bisa lah, bisa, nggak harus kabel baru. Kayak saya kan punya banyak kabel bekas nih, kabel bekas nih. Tapi dipastikan dia bisa dipakai. Kalau dia nggak nyambung percuma. Nah, caranya gimana? Kita tes dulu setiap kabel, namanya kabel bekas ya, kita tes dulu pakai testernya ada. Ini kita bisa lihat, perhatikan ini di angka bass atau di angka 1K. Kalau saya lebih suka di bass kalau ada ininya, ada speakernya. Jadi tolong dipegang Om Iba. Nah, ini kita uji coba, kalau dia bunyi berarti dia nyambung, kalau dia nggak bunyi nggak nyambung. Nah, artinya ini nyambung, jadi pakai kabelnya ya kabel seadanya. Ini tester silahkan dikembalikan. Terus bahan dasar kita itu pakainya akrilik ya, akrilik. Ada beberapa akrilik. Kemarin bisa sih pakai, nggak harus akrilik ya buat kawan-kawan yang punya, maaf saya sebentar, nggak harus pakai akrilik. Mungkin kalau kawan-kawan mau pakai yang mewah, dudukan ini, dudukan PCB ya, bisa pakai triplek, bisa. Ada contohnya triplek Om Iba? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau akrilik ada ya, akrilik yang tipis panjang masih ada nggak? Coba kita lihat dulu. Jadi kita sambil nunggu ya, itu kita akrilik kita butuh. Kemarin kita kan pakai akrilik. Nah, ini kan namanya akrilik sisa. Nanti kita potong kemarin kan. Ini kebetulan ini putih susu. Kalau kemarin yang kita pakai entah warna apa, karena susunya udah pindah ke akrilik, jadi kita ngopi aja. Nanti yang mungkin punyanya triplek bisa di triplek, atau mungkin di kardus rentan terbakar ya, bahaya. Terus
triplek pun sebenarnya agak rentan sih ya. Yang paling aman ya akrilik atau apalah bahan, atau mungkin atom yang bekas-bekas casing printer atau bekas apa kan ya nggak ada masalah sih, yang nantinya nggak mudah terbakar. Kemudian kita tadi pakainya apa, solder biasa, nggak pakai blower supaya apa ya, kita bahannya kalau yang kita adepin nanti triplek ya kena blower rusak kan gitu. Jadi kita imbangin aja apa yang kita punya, bahannya apa. Ngopi dulu. Terus apalagi ya, mungkin itulah persiapan sementara. Kemudian kita harus membagi adaptornya. Adaptornya harus kita bagi. Kenapa? Karena project kita semakin banyak lampu, secara otomatis adaptor yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Kayak saya kasih sampel kemarin yang kita buat Sabtokom, kemudian ada siapa Kilasop gitu kan. Jadi atau mana atau ya banyak sih yang project yang udah kita buat itu kan, kadang satu huruf saja bisa sampai 60 atau mungkin malah ada yang 100 LED ya. Nah, kalau ada yang tanya kenapa nggak pakai running tag lebih murah, ya mungkin ya kepuasan kita kan beda-beda, dan kita di desa lebih enak gitu loh, nyari barangnya itu enak gitu kan. Jadi kita kembali lagi ke adaptor. Adaptor tadi ada banyak contohnya ya. Ada adaptor mana tadi Om Iba adaptornya, kita coba lihat adaptor nih. Oke, ntar ini dulu kita lihat adaptor yang kita butuh. Sekarang ini saya pakai yang 12 volt kemarin. Kenapa pakai 12 volt? Karena kalau kita pakai yang 9 volt, terkadang LED itu kan voltasenya ada yang 5 volt, jadi nggak ketemu. Kalau 12 volt dia ada yang 3, ada yang 1,5, ada yang 2, ada yang 5 volt atau mungkin ini di rumus masih ketemu, kita bagi gitu loh. Ada yang 6 volt. Nah, ini adaptornya bisa dilihat. Merek nggak bermasalah. Nah, tuh. Ini yang ada yang gambar paling bawah itu ini ya. Ini 12 volt 5 ampere. Jadi pakai AC yang dari sini, yang dari listrik PLN. Kemudian ini ground yang ini plus dan min, plus dan min. Mungkin kita kayaknya ada ya yang model lain ya. Jadi kalau ini ada adjustmentnya, kalau kurang besar dibesarkan. Yang begini pun kita ada yang lebih besar ya. Coba mana yang lebih besar? Kita lihat dulu. Ini yang lebih besarnya, lebih big. Nah, ini cuman beda. Makanya setiap produk tuh beda, setiap produsen. Nah, ini AC-nya di sebelah sini dia. Ini DC-nya keluarnya. Kalau yang ini tadi kebalikannya. Jadi kita lihat dulu, jangan asal dilihat dulu nih. Di sini kan ada tulisannya. Di sini juga ada tulisannya. Plus dan min. Oke. Ini kalau nggak salah ya gede ini sih. Kalau yang ini keluarannya berapa nih? 24 volt. Berarti nanti pengaturan lampunya beda ya kalau 24 volt. Tapi nggak apa-apa, bisa dipakai gitu kan. Jadi ini AC, kabel AC-nya. Ini tadi kabel AC. Kita coba ada sampel adaptor lain. Itu tuh. Ya, coba. Ini, nah, ini ya modelnya bisa dilihat. Yang di atas agak kanan. Kemudian ini mana lagi? Sorry. Ini 12 volt 1200 mA atau 1,2 ampere. Kemudian ada yang begini. Ini adaptor berapa nih? 5 volt gitu kan. Ada yang 12 volt begini juga. Jadi ya terserah lah, kalau masalah adaptor kita pakai aja yang ada. Nanti kalau kok beda Mas adaptornya dengan punya saya ukurannya 19 volt bekas laptop, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah ada penjelasan bagian lampu, nanti akan paham cara menyambungkannya gitu kan.
itu untuk bagian adaptor ya. Adaptornya sudah kayaknya dikotakin lagi Om Ibah. Adaptornya nih. Silakan. Ya. Kemudian Mas, saya nggak punya adaptor nih, adanya mungkin bekas-bekas DVD bekas salon atau bekas apa, nggak ada masalah, kita bisa pakai trapo biasa nih. Contohnya ini nih, trapo ini bekas apa, DVD atau bekas apalah, ini keluarnya berapa, nah bisa pakai trapo yang model begini. Ini trapo biasa, nggak ada masalah. Oh, ini 9 volt outputnya, jadi tinggal disesuaikan pembagiannya. Jadi kalau ditanya saya nggak punya, ya udah pakai aja lah yang ada gitu kan. Yang ada apa, karena kenapa? Bekerja itu kalau kita menggunakan apa yang kita punya, terus kemudian kita berpikir begini sajalah. Apa yang kita punya, terus bisa kita karyakan seperti apa, nah gitu. Jangan berpikir kita mau buat apa tapi kita nggak punya itu, terus memaksakan kita harus beli adaptor yang kayak tadi atau bagaimana. Nggak usah. Kita pikirkan saja apa yang kita punya. Yang kita punya itu mencukupi enggak. Yang penting kita paham konsepnya dulu. Kalau paham konsepnya, nanti masalah apa hasilnya akan sama. Kalau udah dikotakin kan ya nggak kelihatan gitu loh. Artinya tinggal di kitanya, nggak kelihatan dianya pakai trapo pakai apa. Nah ini trapo ini ada dua jenis, ada yang CT, ada yang biasa. Ini ada yang CT, ada yang biasa. Kebetulan ini adalah saya lihat yang biasa ini. Merah ini yang ini, kemudian kuning ini kayaknya 9. Kuning ini 12 seharusnya. Jadi tiap trapo beda ya. Nanti traponya punya seperti apa kawan-kawan. Nanti kalau yang punyanya dia CT bisa dirangkai seperti ini. Kita lihat di bagian bawah ini ada CT itu yang titiknya ada 3 0, misal dia 12 volt min 12 0 12, nah jadi ada 3. Kalau yang biasa itu ada 2, jadi tinggal kelipatan bisa 2 4 6 8 dan seterusnya. Tapi kalau yang dia CT itu pasti jumlah kakinya itu ganjil, 3 5 7 9 dan seterusnya. Nanti perangkaiannya gimana? Ini skema dasar, bisa dilihat ini skema dasar. Anda punyanya apa? Ini skema dasar kita. Skema dasar ini dioda ya. Dioda ini kita punya sampel dioda ya, Umibah. Nah, mana ya? Sebentar, tolong ambilkan ini sampel dioda. Nah, untuk yang gambar-gambar ini dioda itu ada ini nih, contoh-contoh diodanya. Jadi perhatikan ini ada yang garisnya ini adalah positif. Garis ini yang garis kecil ini. Garis. Nah, garis kecil itu. Ini dioda namanya. Bisa pakai dioda seperti ini atau mungkin model lain. Nanti model lain kita bisa lihat di seterusnya gitu kan. Jadi kita ini yang ada yang baru kita ketemu. Kemudian kita perlu namanya elko untuk di tengahnya itu ada elko. Elko ini bentuknya elko elektrolit. Jadi ya, saya agak lupa entah elektrolit kondensator atau elektrolit. Ya, elektrolit kondensator artinya, karena ini udah materi super lama, saya mungkin sudah nggak terlalu banyak belajar. Kalau salah bisa direvisi, tapi bentuknya begini nih. Yang jelas kalau di pasar kita nanyanya elko. Kalau kita mau pakai 12 volt berarti yang penting adalah di atas 12 volt, bisa 25 ini kan, atau mungkin ada berapa Umibah, ada yang 35 nggak, ada yang berapa gitu kan. Nah ini 35 malah. Jadi ada yang 35, 25, seharusnya kayak ini yang besar kecil karena mikrofaradnya. Kita abaikan dulu masalah mikrofarad. Karena mikrofarad itu nantinya itu untuk elektronik lanjutan yang mungkin ini ya. Kalau ini mah yang penting intinya penyuplai, dia hanya untuk penyimpan tegangan buangan dari
trapo tadi disearahkan dengan dioda dan disimpan sementara dengan elko. Itu fungsi elko-nya di sini. Nah, untuk elko sendiri itu ya bentuknya ya seperti itulah. Jadi bisa dilihat warnanya juga beda-beda. Ada yang warna lain, Umibah. Coba lihat warna lain, Umibah. Nah, warna hitam yang ini, yang tadi ada warna biru. Nah, ada warna hijau, abu-abu, biru, merah, banyak yang jelas lain varian. Nah, ini seperti biru kan. Mungkin ini warna apa ini? Entah ini warna apa, krem kalau kata saya. Udah dipulangkan lagi. Untuk sampel ngelihat aja ya, biar teman-teman tahu. Mungkin yang sudah tahu bisa lebih ini. Untuk pemasangan, oh ya, pemasangan elko dilihat. Ini ada strip min, berarti ini minnya. Yang ini yang plus gitu kan. Jadi bisa dilihat lagi. Mungkin kita sudah sampai di elko. Nah, sekarang jam 4 sore ya, biar Umibahnya juga nggak sorean pulang. Jadi kita taruhlah sampai jam berapa nih? Setengah 5-an ya. Ada lagi kita setelah ini kita lihat. Nah, itu diodanya tadi. Sebenarnya ada varian dioda yang lebih enak ya. Kalau tadi kita pakai berarti harus 4 biji dibeginikan. Tapi kalau itu ada dioda sisir, yang atas kanan ada di sisir, kemudian bawah itu dioda brit, atau bahasa sini desanya disebut dengan kiprok gitu kan, dioda kiprok. Ini bisa dipakai motor atau apa biasanya kan. Kalau dioda sisir ini sama aja sih sebenarnya fungsinya. Jadi kalau saya nggak ada ini Mas, nggak itu, udah ada apa yang ada, yang penting fungsi dasarnya adalah sama, nggak masalah gitu kan. Kemudian setelah sampai sana, nah ini perlu dicatat nih kalau yang mau pakai rangkaian tadi. Kalau mau pakai trapo atau rangkaian itu tadi tuh ya perlu dicatat ini, ataupun kalau di adaptor pun ditambahkan ini nggak apa-apa. Ini namanya Integrated Circuit Stabilizer atau IC Stabilizer, artinya untuk penyetabil tegangan. Saya gunakan karena pakai 12 volt, maka dia pakai 7812. Masalah mereknya apa? Nggak ada masalah. Biasanya di komponen-komponen DVD lama bekas tuh banyak, atau di mana toko juga harganya cuma berapa. Ini nih, ada nih contohnya. Ini 7812 CV. Oh, kebetulan sama dengan yang digambar. Kebetulan sama. Tapi nggak usah dipikir mau CV-nya atau apanya. Yang penting ini 7812. Ini ada kakinya. Plus awal itu di sini, kaki pertama. Inputnya. Karena kan tegangan kadang naik turun kan, nggak stabil. Makanya di sini. Kemudian ini larikan ke ground. Ketiga ini dilarikan ke output. Jadi ini nanti nilai plusnya. Ini disambungkan ke ujung yang nomor 1, ini disambungkan ke ujung adaptor plus, yang ini ke ground, yang atau negatif, yang ini ke output atau keluarannya yang nanti ngarah ke LED. Itu biar stabil, biar lebih awet. Tidak ada ini gimana, nggak apa-apa. Asal yo siap-siap kalau pas lagi arus besar nikmati saja gitu kan. Kalau lampunya mati, karena semua lampu kan LED punya batasan. Mungkin kalau untuk komponen adaptor sudah ya. Nanti kalau misal ditanya Mas itu disolder gimana, langsung solder aja kayak dioda itu. Mana tadi diodanya Umibah? Ada 4 kayak tadi dioda tadi, kita agak kalau ulang kita gini kan bisa langsung kita solder gitu kan. Atau mungkin kalau yang punya dudukan PCB bolong, mana tadi PCB bolong? Nah, ada PCB bolong nih. Ada PCB IC dan PCB biasa ya, ini yang IC, ini yang biasa. Kalau mau kita pakai yang mana aja lah, yang penting ada. Nah, ini bisa kita pakai untuk nanti tinggal di
solderkan. Inilah keuntungannya pakai PCB bolong. Jadi nyusunnya bagaimana ya terserah kita, yang penting skemanya benar. Mau muter-muter dulu, mau dibuat jalur tol langsung, mau gimana, yang penting skema kok seperti yang tadi udah dijelaskan. Jadi skema tadi bisa disimpan, jadi ini dikembalikan semua ke tempat asalnya. Oke, saya rasa untuk masalah adaptor kita sudah beres ya. Kita pindah ke LED. Kita pindah ke LED. LED itu ada warna-warni, itu perhatikan di situ. Kita ada LED warna-warni nggak Umi Bah? Bekas-bekas atau apa? Untuk sampel kita. Nah, ini nih. LED ini macam-macam. Ada yang 3 mili, ada yang 5 mili. Nah, ini 5 mili nih warna merah. Kemudian warna apa lagi nih? Hijau. Kemudian ada warna ini yang 3 mili warna putih. Ya, ini 3 mili warna putih. Ada 3 mili warna ini nih, banyak nih. Saya suntak aja nih, ini English is suntak. Nah, ini. Ini ada LED yang 3 mili. Nah, 3 mili. Nah, itu LED-nya mau yang ukuran berapa terserah, atau yang mau bagaimana terserah, yang penting konsepnya LED yang begini saja. Kita nggak usah pakai LED yang bulat. Ada Umi Bah LED bulat kita ya, LED bulat yang kemarin, coba diambilkan LED bulat, bukan yang itu, yang ini, yang kayak kita pakai buat depan neon box. Mungkin kalau untuk project yang tulisannya besar, kita bisa pakai LED yang model neon box. Nah, seperti ini. Mana ini ada LED untuk neon box. Oh, ini masih lebih kecil, ada yang lebih besar lagi kan ya. Nah, ya artinya LED yang seperti apa terserah sampean adanya yang seperti apa. Kenapa saya ambil 12? Karena ini rata-rata kita ada rentang di 12 tuh enak ngaturnya, makanya saya pakai di 12, jadi bisa kita mengimbangkan kemana-mana. Saya lanjut ngerokok lagi. Mana korek Umi Bah? Nah, kan kita kalau dalam project, karena biar nggak berwarna, kemarin kita pakai LED bening ya. LED bening tapi punya warna yang berbeda. Ada yang merah, kayak kemarin di Kilas Shop itu warna biru ya. Kalau yang punya kita Sabtokom itu warna merah. Ini warna merah. Kemudian ada yang warna biru. Ini walaupun kayaknya bening begini, tapi dia ketika nanti dikasih arus, tadi yang merah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini dikasih arus itu akan berwarna. Coba kita tes dulu. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan pemirsa nggak? Nah, tolong pegang Umi Bah. Ini kita coba agak ke sini dikit, nggak apa-apa. Nah, yang penting lihat nih ya. Ini rentang tegangan di ini kebetulan yang merah ini 2,2. Nah. Tuh, dia merah ya. Nah, makanya dia ini 2,2, berbeda lagi dengan yang ini. Jadi lain pabrikan lain. Tapi merah tidak pasti 2,2 ya. Ada yang merah juga sampai 5 volt. Yang ini kayaknya 3, ya. 3, di ininya, di sananya, di tulisan itu. Nah, kita coba di 3, nih. Ini warna biru nih. Hah? Naikkan lagi dikit. Coba setel ke 3, naikkan lagi. Ini power supply pun saya ngerakit sendiri ya. Kegedean Pak D. Nah, segitu aja, 3,4. Nah, itu. Karena ground belum kita pasang, ini ground dari badan saya sudah berarus dia. Karena prinsip voltase kan itu, dia mencari apa. Nah, nantilah kalau itu ilmu fisikanya bisa nah, itu biru ya, bisa dilihat. Nah, gitu. Jadi kita pakai yang bening. Kenapa? Bening kebetulan kita ada sih yang bening. Kalau enggak ya pakai yang warna ini merah, hijau, biru, nggak ada masalah. Tapi dilihat dulu ukurannya berapa. Ini tadi biru, Om, dipulangkan.
kemudian merah dipulangkan. Dilihat dulu ukurannya, voltasenya, kayak ini wadahnya ada nggak wadahnya. Kebetulan ini ada wadahnya ya. Ini ukurannya kan tadi yang merah 1,9 sampai 2,1 gitu kan volt. Mungkin yang biru mana yang biru? Yang biru ini ukurannya berapa ini? 3,2 sampai 3,4. Artinya lain, brand lain ya. Itu kita agak masuk ke yang lebih serius sekarang. Yang lebih serius ini perlu dicatat, diperhatikan bahwa kemarin ada skema tulisan kita, ada Sabtokom, kemudian ada MC Bahabibi CS. Jadi saya pakai kacamata karena sudah harus agak serius. In English is rodo picek. Nah, itu. Jadi diartikan sendiri artinya apa. Tapi saya daripada orang lain yang menghina, lebih baik saya sendiri yang bicara. Oke. Agak serius sekarang. Siap, bila perlu siapkan catatan Anda. Nah, huruf S Sabtokom itu kita ambil sampel nih huruf S. Huruf S itu udah berapa LED itu? Bulat-bulat ini disesuaikan dengan ukuran ya. Kalau bulat ini, kalau LED-nya 5 mili ya pakai yang ukurannya 5 mili desainnya. Terus desainnya dari apa? Terserah. Mau pakai kertas apa, kalau anak-anak itu pakai kertas yang kotak-kotak itu kan ada. Kalau ini namanya kertas apa itu, atau mungkin di kotak-kotak sendiri di garis, atau mungkin saya pakai aplikasi banyak ya, ada aplikasi ya banyak lah di komputer gitu kan. Saya nggak perlu sebut, nanti kalau saya sebut kena ban pula, dikiranya kita apa menggunakan produk orang lain. Nah ini kebetulan ini saya gunakan sampel seperti ini, jadi terserah bisa pakai aplikasi begitu banyak ya, atau mau pakai kertas sendiri. Kenapa sketch ini perlu? Biar lurus, rapi, enak dilihat. Nah itu artinya sketch atau mal itu sangat penting, karena kalau nggak dibuatkan mal itu nanti ukurannya akan berbeda-beda. Kalau dibuatkan mal, mau buatnya secara manual ataupun mau dengan desain komputer, tidak ada masalah. Atau mungkin yang punya masalah, Mas, saya tidak bisa bikin desainnya, minta tolong ke saya bantu gitu. Atau ke Om Siba kita bantu, kita buatkan. Jadi nanti mau ngerakit sendiri nggak apa-apa gitu. Cuman tulisan ini sifatnya kan karena latex statis, dia valid ya, artinya diam atau statis. Dia kalau sudah seperti itu ya seperti itulah bentuknya. Cuman jadi enaknya kita nggak perlu kontrol, yang penting pasti hidup. Kalau selama dia hidup ya sudah, itulah bentuknya gitu. Ditambah ya banyaklah kelebihannya ketika kita kekurangan bahan, atau mungkin ada 1-2 LED yang mati, itu bisa dibelikan di sekitaran, di toko elektronik, di mana kan banyak. Mau di desa sekalipun, asal dia ada toko elektronik pasti ada LED. Itu nggak mungkin nggak ketemu LED nih, kon tutup toko nih oreneng. Nah sekarang kita lihat nih S ini kan tadi sebenarnya di 2 kutub. Mana sih tadi LED-nya? Coba ambilin satu aja LED-nya. Ini tadi kalau tampak depan ya. Nah begitu. Artinya kalau kita ini kita tempelkan, kita mal. Coba saya ambil sampel di sini mal. Yang IC bukan yang ini. Ini hanya sampel aja ya, karena kita kemarin kita bor, kita ini pakai akriliknya. Pas ini ukurannya sampel. Tapi bolongan ini kecilian. Nah itu nampaknya begitu. Maka akan mal ini ketika nempel nanti kan positifnya akan terbalik seperti ini. Nah atau mungkin begini. Nah terserah lah cocoknya mana, atau pola penyusunannya gimana. Yang penting kalau dia ini kita perhatikan, berarti akan terbalik. Oh dibalik seperti itu dia. Setelah dibalik
kita perhatikan tuh ada plus min plus min plus min, nyusunnya harus sama. Jadi kalau seandainya ini perhatikan ya, yang plus adalah yang panjang. Ini tadi dari plastik mana? Merah. Nah, saya ambil sampel nih merah. Kalau dia plus yang panjang pinggir, maka di sampingnya pun kita teruskan juga. Mana? Ambil satu lagi yang merah. Nah, begini ya, perhatikan. Iya. In English orang medeng, bah. Nah, udah. Nah, begini ya. Nah, artinya dia akan dua, atau mungkin kalau ini terlalu dempet, makanya butuh mal tadi itu kan begitu. Kalau terlalu dempet kita agak geserkan. Nah, begini. Plus min. Jadi plus, kalau di kiri-kiri semua plusnya, kanan-kanan semua terserah. Ini nggak harus plusnya di kiri atau di kanan, yang penting kita paham konsepnya. Dah, ini saya cabut sementara. Dikembalikan. Nah, ini perhatikan tuh bentuknya setelah sederhana lubang ya. Nah, lebih serius lagi sekarang kita, semakin serius. Kita tadi punya voltase 12. Jika seandainya akan kita ambilkan di LED yang 1,9 atau 2 volt, berarti kita akan butuh 6 LED secara seri. Ingat, susunannya adalah secara seri. Semua diserikan dulu sampai 12 volt. Jangan dulu disambungkan. Ingat, jangan dulu disambungkan dengan lain. Susun lagi yang lain secara seri sampai ketemu 12 volt. Atau sesuai dengan adaptor Anda ya. Adaptornya ukuran berapa. Jangan dulu disambungkan ke yang lain. Nanti kalau semua serinya 12 volt ini kan akan kita lihat nih. 1 ini disambungkan. 2 secara seri. Nah, sampai ke 6. 6 biji LED ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana masih nyisa 1 ini. Karena ini 7 atau 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih nyisa 2. 2 nanti berarti ini dibuat seri dulu. Berarti ambil sisi terakhir nanti adalah positif dan negatifnya. Ini negatif, di sini ada positif. Kita sambungkan secara seri. 1 kita simpen dulu. Nah, kita mulai lagi di setelahnya. Setelahnya ini kita serikan juga. 1, ini lari kemana min ini? Boleh lari ke sini, ke plus sini, atau lari ke sini, atau mau lari ke bawah sini. Yang penting jumlahnya adalah, kalau lampunya 2 volt, berarti kalau butuh 12 volt berarti butuh seri sebanyak 6. Kalau dia 3 volt butuh seri sebanyak 4. Kalau dia 4 volt butuh seri sebanyak 3. Nah, kalau dia pakai yang 12 volt, ora usah di seri, langsung di paralel semua. Nah, nanti bagaimana teknik paralelnya nanti kita masih bahas dulu masalah perseriannya. Nah, nanti dari situ itu tujuannya untuk mensiasati, jadi nanti ketika rusak dia mudah. Jadi per 1 titik itu nanti huruf S-nya saja nanti ini jadi banyak, ini banyak sekali baris gitu kan. Tinggal tergantung hurufnya ada berapa. Nah, nanti ketika sini sudah habis. Nah, sekarang siasat gimana Mas kalau misalnya ini lampunya nanti kan jumlahnya nggak terbagi secara rata. Misal jumlah lampu ada 25. Sementara kan tadi hitungannya berapa? 6 ya. 6 kalau misalnya ini 6. Kalau misalnya yang 2 volt 6. Kalau yang dia 3 volt kan 4. Dia butuhnya 6 nih, 25. 6 kali 3 berapa tuh? 18 ya. Ini hitung-hitungannya harus bermain di sini. 18 berarti kan masih ada 6 kali 4 ding ya. 6 kali 4 24. Ada sisa satunya di mana? Satunya bisa diselipkan, jangan diparalelkan, tapi diparalelkan dengan sejumlah titik akhir dari LED-nya. Misal LED-nya 4. LED-nya 6. Sedangkan tadi sisa 1. Jadi yang ke-6 itu ada 2 LED disisakan di situ. Maksudnya begini.
Ini ada LED 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi, itu jangan diparalelkan ke lain, tapi paralelkan ke sini, ke nomor 6 ini. Kalau dia sisanya hanya 2 lampu, paralelkan ke nomor 5 dan 6. Kalau dia sisanya 3 lampu, paralelkan dari nomor 4 sampai 6. Jadi teknik paralelnya dari belakang ya. Kenapa dari belakang? Biar dia kecerahannya tetap sama. Kalau dari depan nanti memang secara rumus sama ya semua. Cuman kan kita rumus V itu sama dengan I kali R. Terkadang ada R, hambatannya itulah yang bikin masalah. Kalau kita taruh di belakang tadi, peluang terangnya lebih banyak, itu mungkin tidak bisa dijelaskan secara teori, atau mungkin ada teorinya untuk yang bagian intermediate, tapi kita lupakan itu, kita fokus di sini tadi ya. Jadi kalau misal seandainya lampu tuh butuhnya kalau 3 volt 12 kan 4 ya, jadi butuh 4. Ternyata nanti setelah semua rangkai huruf ada sisa satu gitu kan, satu biji ya, rangkaikan di nomor 4 ini tadi, ini rangkaikannya gitu, nyambungkannya, jadi dia terparalel dengan ke poin dari belakang, jadi bukan dari depan, bukan di nomor 1 ini, di nomor 4. Baru setelah semua serinya tercukupi, kemudian kalau ada sisa tadi, ini kalau ada sisa tapi nggak ada huruf lain ya, kalau udah sisa dan sisa terakhir. Tapi kalau misal Subtokom kan S, sisa huruf S kan masih ada huruf A, bisa dilanjutkan ke huruf A nya. Jadi nggak perlu pakai rumus yang di belakang tadi. Kalau untuk di belakang tadi itu khusus untuk yang sifatnya dia sudah finishing bagian akhir. Jadi udah wah tinggal 2 biji, tapi ini udah habis semua. Istilahnya semua huruf sudah dibuat atau variasinya sudah ada lampunya. Ya, begitu tekniknya. Nah, terus kalau setelah di solder kok nggak mau mas gitu kan, nggak mau hidup. Nah makanya susunannya tadi harus sama, kata saya, sama plus minnya. Kita kayaknya masih ada ya yang nama papan nama itu masih ada nggak? Pak Silo kayaknya masih ada. Kita lihat nih hasil finishing satu yang kita pakai nih, yang belum kita pasangkan. Ada ya? Pak Silo, coba dicari. Ada ya? Nah, ini punya MC Bahabibi ya, perhatikan. Ini MC Bahabibi agak kotor di belakang. Nah, ini tadi saya bilang pakai kabel yang sisa-sisa nggak masalah. Jadi kita serikan sebanyak nih. Nah, sambung, baru nanti paralelnya belakangan gitu kan. Kenapa paralel belakangan? Karena dia supaya untuk ngambil titik plus minnya tuh enak. Jadi paralel belakangan saja. Kayak misalnya ada sisa ini kan, kemana nggak ada masalah bisa. Paralelnya di akhir nanti. Jadi intinya itu kita susun per huruf yang rata dulu. Ini kalau sudah di solder dipotong, karena ini lebih panjang tadi kan, kita potong. Nah, artinya itu dengan bahan. Nanti kalau ada rusak mati kan enak, kita tinggal kurangi mana yang mati saja. Kalau kita semua kita langsungkan kan bahaya, dan ada titik voltase yang harus dibagi. Nah, artinya coba itu kayaknya ada yang mati ya Umi Bah. Nah, coba kita ambil power supply ini, kebetulan ada yang mati nih, ada yang mati mau kita perbaiki juga nih. Jadi bisa untuk sekalian sampel ya. Loh, ini tadi kemana? Dah, kita lupakan sini. Itu aja. Langsung dari sana aja nanti. Nah, dari power supply. Kita set ke 12. Ya. Balik ya.
Ini kayaknya plusnya. Kok nggak hidup, Om? Kebalik kayaknya ini karena belum kita tandai ya. Oh, ini sama ini. Nah, ya. Perhatikan di situ. Itu ada beberapa huruf terlalu cerang ya. Nah, ini ada beberapa huruf yang mati. Makanya kita agak nanti yang mati kan tinggal enak nguranginnya. Nah, ini tinggal kalau ada yang mati di. Nah, perhatikan ya. Tuh, itu mungkin ada yang mati nih. Jadi ini enak, tinggal kita ngurangin ini yang mati ini. Tinggal kita ambil satu blok aja. Udah, itu saja sampelnya. Nanti kalau mau nyoba dan setelah itu gagal, nggak usah khawatir gitu kan. Yang penting selama voltase itu tidak over, dia akan tetap jadi. Jam berapa sekarang? 4:30. Kita tadi rencana sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Tadi kita start jam berapa? 40-an ya. Jadi kalau kawan-kawan nanti ngerasa wah itu mas terlalu konvensional, finishingnya lu gimana? Kalau finishingnya kita bagus seperti yang kemarin dilihat plang ya akan bagus juga. Kalau finishingnya jelek ya akan jelek gitu kan. Ini nanti setelah dipasang itu tidak akan serta-merta jadi loh. Kenapa? Jadi mungkin dalam beberapa jam akan ada yang mati. Nah, makanya harus ketika punya lampu LED-nya harus ada lebih nanti untuk menutup yang mati. Terus biar lebih awet, ini kan ketika adaptor itu kan bukan cuman voltase yang berpengaruh, tapi ampere juga berpengaruh. Lebih baik ampernya kurang, tapi dia mensuplai daripada ampere lebih. Dia akan cepat panas dan cepat jebol. Nah, ngitungnya bagaimana? Gampang ngitungnya. Kalau kita mau ngerumus tadi oret-oretan kan sulit tuh. Kita pakai aja power supply yang mungkin ada indikator ampernya. Jadi di situ akan kelihatan ampernya berapa atau yang dinamis. Voltasenya dia tetap, tapi ampernya dinamis. Atau nah nanti dari situ baru ketahuan kita belikan adaptor atau kita buatkan adaptor yang berapa ampere kan. Makanya untuk keawetannya itu tergantung di adaptor juga. Terus di pemasangannya. Kalau seandainya dipasang di dalam, berarti kan nggak khawatir sama air hujan. Kalau dia nggak khawatir sama air hujan, ya sudah kita gampang saja. Langsung nggak usah dikasih apa ya, waterproof atau apa ya, pelapis anti inilah. Tapi kalau mau dipasang di luar berarti harus ditambah dengan penutup anti airnya. Bisa dibuatkan box khusus yang anti air atau dibuatkan atau di dalam komponen itu langsung kita tanam setil kek atau apa kek biar air tuh nggak masuk gitu. Jadi nggak ngongslet. Maka secara otomatis biaya pemasangan di luar dengan di dalam itu akan berbeda jauh. Makanya kalau kita lihat mau itu running tag atau letek statis itu pasti ketika dia dipasang di luar ya dia
ada tambahan pelindungnya. Jadi ketika ada pelindung secara otomatis biaya akan bertambah. Nah, kalau kita bikin sendiri tadi, kepuasan kita dapat, uniknya kita dapat, hasil akhirnya seperti apa yang kita mau gitu kan. Makanya kita perlu konsep tadi. Konsep itu sangat penting, jangan dianggap remeh masalah skate. Ini tadi masalah skate ya, karena kadang-kadang kan skate ini nggak begitu dilihat. Nah kayak itu tadi kan, skate ini kan penting. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada M Shibah Habibie ya, agak lebih ringan dia karena dia barisnya lebih sedikit. Makanya kemarin kita kalkulasi untuk Subtocom itu habis berapa? 800-an lampu itu yang dipasang dan si solder secara manual. Tapi hasilnya kita itulah DIY gitu. Ada mungkin beberapa pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Plus Mbak Kemin kebalik gimana Mas? Gak usah khawatir. Yang penting selama penyusunan tadi sama atau 1-2 kebalik, kan dia akan satu deret tuh yang mati. Ketika satu deret mati, yang misalnya tadi 12, sementara tegangannya 2, berarti kan kita 6. Ya mana baris 6 yang mati itu mungkin ada salah satu yang kebalik sebenarnya. Kita tinggal balik yang balik itu. Dengan apa caranya? Nanti ya kita balik aja satu-satu, atau kita uji coba, atau dengan tester. Karena kalau untuk bagian itu nanti itu bagian elektro ya nanti. Karena saya sendiri pun belum saya buatkan playlist khusus elektro. Mungkin suatu saat ya dibuat Umiba ya, kita kalau misal ini kita buat nantilah kalau kita sudah ada tambahan pegawai. Kalau pegawai terlalu keren ya, ketambahan temen lah, tambahan temen lagi. Kebetulan dulu anak didik saya yang sudah lulus, anak didik saya kemudian dia kuliah dan sekarang sudah lulus, mungkin ada yang akan gabung beberapa orang gitu kan, atau mungkin malah cuman seorang ya, kita nggak tahu nanti kalau ada sempat. Jadi kita punya PR apa aja tadi, bikin DIY dudukan solder, terus mungkin suatu saat kita akan menjelaskan masalah elektro khusus ya. Kalau ini kan terapan yang dia langsung, kita langsung aja. Artinya terapan nanti kalau seandainya mau bikin, mau ngerancang apa, atau mungkin adaptornya butuh yang lebih lengkap, lebih aman, lebih custom, mungkin akan saya buatkan lain waktu jika memang dibutuhkan. Tapi kalau seandainya tidak dibutuhkan ya kita lihatlah gitu. Terus apalagi pertanyaan seputar ini Mas? Katanya ini adaptor sudah saya injeksi 12 volt, kok nggak terang? Nah, jawabannya gampang. Ampernya dibesarkan. Ampernya ditambah. Kalau dia adaptor 12 volt 1 ampere ternyata kayak Subtocom ini, adaptor 1 ampere sudah cukup untuk Subtocom dan M Shibah Habibie itu jadi satu. Tapi ketika saya ngadepin di Kilas Shop punya Antis ya, itu 1 ampere nggak hidup, jadi harus pakai yang 2 ampere. Kebetulan adaptor 2 ampere tidak ada, jadi kita pakai yang 3 ampere, terang bener. Nah ketika terang bener, solusinya apa? Pakai resistor gitu. Caranya gimana? Nah itu V sama dengan I kali R, artinya kalau itu kita tambahkan resistornya. Itu rumus fisika. Jadi itu untuk yang itu materi SMP apa SMA ya, SMP kayaknya, apa SMA. Yang jelas itu materi-materi dasar itu yang perlu dipahami. Kalau sekiranya nggak bisa memahami itu ya langsung saja yang begini. Kalau bingung 1 ampere kurang terang, buat yang 2 ampere. 2 ampere kurang terang, 3 ampere. 3 ampere terlalu terang, buat 2 ampere setengah. Biar dianya sesuai. Terus
Apalagi permasalahan pemasangan ini. Mas, itu kan sudah dilem ya katanya, sudah dikasih, setelah lampu-lampu dicolokin itu kan dilem. Bukanya gimana katanya? Bukanya di mana? Yang rusak itu langsung dicabut aja, langsung ganti yang baru, dibor lagi dengan mata bor. Kan gampang. Kalau akrilik saja tembus dengan mata bor, kalau lem itu jelas tembus. Atau mungkin pakai jarum kali, kalau lem sudah bisa. Yang penting dicabut aja dulu, yang bermasalah itu dimasukkan lagi. Oke, berhubung ini kopi sudah habis ya. Kopi sudah habis, terus rokok tapi belum habis. Kita ngobrol dulu sebentar sampai sebatang rokok ini habis. Nanya ngalor ngidul kalau terkait dengan letek ini ya. Tadi ada letek yang gede ya? Coba led yang gede tadi. Kalau mau pakai yang gede mas, nggak apa-apa. Berarti desainnya mungkin plangnya lebih gede kali gitu kan. Yang tadi kan ada lampu gede ya. Ada lampu gede, led yang bulat gitu kan, yang biasa dipakai untuk neon box. Neon box pun saya membuatnya secara manual ya, bukan neon box kita pesen terus pakai yang wah gitu. Saya lebih suka berkreasi itu di sela-sela kesibukan saya nyerpis gitu kan, di sela kesibukan saya aktivitas. Nah ini ada lagi nih yang mata gede, yang lebih gede nih. Nah nanti gimana mas kalau mata yang gede gini? Ya nggak masalah, nanti pakai hurufnya yang berarti lebih gede nanti plangnya. Jadi tinggal disiasati aja. Makanya fungsinya apa? Konsep dan fungsinya mal itulah di situ. Kita sesuaikan ukurannya. Jika LED-nya ukuran 5 mili ya 5 mili. Kalau LED-nya ukuran 1 senti ya jangan pakai mal 5 mili gitu. Pakai yang 1 senti. Kan gitu. Ini untuk yang model begini, mungkin next step kita akan bikin yang modelnya lebih custom atau mungkin lebih unik atau bagaimana. Kita mau pakai yang sistem dasar. Terus kalau ada yang nanya lagi, mas untuk malnya kita buat bulat-bulat tuntut satu itu susah. Gampang. Semua laptop pasti dibekali dengan dot matrix fontnya. Saya nggak mau sebut aplikasi apapun itu, semua ada font. Font kita tinggal download font. Kalau nggak ada download font ya yang gratis di Google kan banyak. Yang gratis font dot matrix itu bisa kita terapkan. Jadi ke semua aplikasi font itu cocok. Cari font yang bisa kayak itu. Subtocom dengan MC Bahabibi itu sudah beda font tapi tetap masuknya di dot matrix gitu kan. Dot matrix itu pola penerapan huruf yang seperti waktu dulu waktu masih printer dot matrix gitu kan. Cuman ketika sekarang sudah maju kan, pixel lebih bagus ya, jarang dipakai, tapi tetap kita butuh itu di saat-saat kayak ya konsep yang begini. Kita pakai dot matrix banyak kok variannya, bisa cari di apa Google itu banyak bener penyedia yang free. Mas nggak ada, ini sudah saya ukur, cuman kok ketika saya cetak hasil dari dot matrix tadi mau pakai aplikasi A misalnya atau aplikasi B, aplikasi C, kok hasil cetakannya ukurannya beda. Nah, sesuai aplikasinya apa dulu, teknik printingnya bagaimana itu. Nah itu akan dijelaskan mungkin di bagian-bagian cara ngeprint, mungkin cara apa dengan aplikasi apa gitu. Jadi lain aplikasi akan lain. Kalau mungkin yang ingin bertanya langsung ke sini bisa, tapi secara dasarnya adalah kalau standar-standar kawan kan biasanya kadang pakai Canon, Epson printernya, kemudian aplikasinya ya banyak gitu kan. Itu hampir real kok. Kalau dia misalnya buatnya 0,5
insya Allah nanti jadinya juga 0,5, kecuali kalau mode printingnya pakai skala. Jadi kalau dia nggak pakai scale ya real gitu. Kalau mau lebih bagus, lebih mantep, ya kontak aja kita, tinggal nanti Mas ini gimana buatin, nggak usah mikirin masalah itu, kita buat aja, nanti kita buatkan, desainkan, nanti tinggal bisa selanjutnya untuk mengebor dan yang lainnya bisa. Jadi buat teman-teman ini, saya mau bikin toko ini, mau buat nama A tapi namanya nggak ini Mas gitu kan, desainnya sulit, ya ini aja nanti tinggal kita desainkan, tinggal yang mau ini nanti dilanjutkan sendiri, tapi beli bahan sendiri, saya cuma ngedesain aja tuh. Kalau untuk pemesanan langsung ke kita ya mungkin nanti kita diobrolkan di belakang atau gimana, tapi kalau cuma mau desain ya lewat chat aja bisa, nanti lewat apa kok chat lagi ya, sorry, di komentar aja nggak ada masalah. Kalau yang mau ada permintaan begitu kan bisa ya, nanti Om Siba dibuatkan ya kalau seandainya ada yang minta. Terus nanti juga kalau seandainya ada yang minta nggak ini ya, di deskripsi kita ada nomor, bisa dikontak gitu kan. Saya rasa itu aja sih, masalah penjelasan lengkap semua ya. Kalau nanti ada yang tanya-tanya atau yang kurang yang belum saya jelaskan, bisa nanti nanya lagi, nggak apa-apa. Karena ini sudah agak sore dan saya udah lelah juga. Kemudian mungkin saya butuh rehat dulu sembari nunggu maghrib. Rehat, nanti kita lanjut lagi lain waktu. Jangan lupa seandainya channel ini bagus, jadi di subscribe lah gitu kan. Tapi ya kalau seandainya nggak bagus ya diingatkan ke kitanya gitu aja, nggak usah artinya kan semua kita lagi dalam proses ya, kita hanya berbagi mungkin. Kalau bagi kami inilah yang kami miliki gitu, dan kami sifatnya apa adanya aja gitu kan. Jadi berkarya pun adalah karya-karya memang yang ada kaitan dengan kerjaan kita gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kawan-kawan, Mas tolong sih customkan itu tuh kan ada bor, nah ya ini tambahan lagi nih, ada bor katanya, ada bor ini itu unik bornya, itu bikinan sendiri ya, bikinan sendiri. Nanti mungkin dibahas di lain waktu, dibuatkan jadwalnya Umiba, nanti akan kita bahas di lain waktu, entah kapan sesuai nanti permintaan lah kawan-kawan ya. Karena kita alat-alat kita itu biasanya kita buat sendiri loh. Ya memang ada satu dua yang kita beli di toko, cuman kebanyakan kita memanfaatkan yang ada. Itu kayak bekas printer, dinamonya kita modifikasi jadi mini bor kan. Nanti itu mungkin akan kita bahas di lain waktu kali, kalau seandainya memungkinkan. Jadi saya nggak janji ya, tapi kalau seandainya memang teman-teman butuh, karena itu bisa bukan cuman buat ini loh, buat sangkar burung juga bisa gitu kan. Jadi itu seandainya butuh nanti bisa tulis aja di kolom komentar, nanti kita buatkan video lain tutorial tentang pembuatan itu. Saya rasa itu aja, rokok saya juga sudah mau habis. Apabila ada kekurangan, saya di sini dan Umibah, saya Kang Tejo ya sama Umibah, mohon maaf kepada teman-teman semua kalau menyita waktunya nonton. Jadi kita jumpa lagi lain waktu, nanti kita bahas yang lain-lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.